Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami tentang bentuk lahan kars, aeolian, dan marine. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Anggi Ika Pratiwi dengan NIM 04. Kemudian saya Yudi Pratama dengan NIM 11. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dengan NIM 30. Perkenalkan, nama saya Ajuan Lutfi Julian dengan NIM 54. Perkenalkan, nama saya Alia Nurulia dari NIM 23. Dan ada satu teman kami, Brigita Laura dengan NIM 09. Selanjutnya, kami akan mulai presentasi kami. Bentuk lahan kars, aeolian, dan marine. Asisten kami yaitu Bang Ahmar dengan NIM 1909086003. Kami dari kelompok 2 akan mulai presentasi kami. Yang pertama, bentuk lahan kars. Kars sendiri berasal dari bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa Slovenia. Awalnya itu kras, yang memiliki arti lahan gersang yang berbatu. Istilah kars sendiri dalam terminologi ilmu kebumian mengandung makna sebagai suatu bentang alam yang secara khusus berkembang pada batuan yang mudah larut, utamanya batuan karbonat, karena proses karstifikasi yang berjalan selama waktu dan ruang geologi yang tersedia. Kawasan kars memiliki nilai-nilai biotik dan abiotik yang tinggi, serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang erat, serta membentuk suatu ekosistem kars yang khas. Ada 4 faktor yang mempengaruhi bentang alam kars. Yang pertama itu ada faktor fisik. Faktor fisiknya itu meliputi ketebalan batu gamping, porositas dan permeabilitas, intensitas struktur atau kekar. Yang kedua, faktor kimiawi, yang mempengaruhi dari faktor kimiawi terhadap topografi kars itu meliputi kondisi kimia batuan dan kondisi kimia media pelarut. Yang ketiga, itu ada faktor biologis. Faktor biologis ini dipengaruhi oleh aktivitas tumbuhan dan mikrobiologi yang dapat menghasilkan humus yang menutup batuan dasar, yang mengakibatkan kondisi anaerobik atau tidak ada udara sehingga air permukaan masuk ke zona anaerobik, tekanan parsial CO2 akan meningkat sehingga kemampuan melarutkannya juga meningkat. Yang keempat itu ada faktor iklim dan kondisi lingkungan yang mendukung adalah adanya lembah besar yang mengelilingi tempat yang tinggi yang terdiri dari batuan yang mudah larut atau batu gamping yang terkekarkan secara intensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azwarni. Oke, selanjutnya itu syarat terbentuknya bentuk lahan solusional atau kars. Yang pertama itu ada terdapat batuan yang mudah larut atau batuan yang mengandung CaSO3 tinggi akan mudah larut. Selanjutnya, kekompakan batuan atau kestabilan morfologi kars ditentukan oleh kekompakan batuan setelah mengalami pelarutan. Setelah itu ada lapisan batuan yang tebal atau ketebalan menentukan terbentuknya sirkulasi air secara vertikal lebih. Selanjutnya terdapat diaplas atau jalan masuknya air membentuk drainase vertikal dan berkembang di sungai bawah tanah serta pelarutan yang terkonsentrasi adalah melalui retakan. Selanjutnya ada curah hujan atau curah hujan merupakan media pelarut utama dalam klasifikasi. Setelah itu ada temperatur yang prosesnya karstifikasi didorong oleh temperatur utama dalam kaitannya dengan aktivitas organisme. Yang terakhir, penutupan batuan. Hutan yang lebat akan mempunyai kandungan CO2 dalam tanah yang melimpah akibat dari hasil perombakan sisa-sisa organik atau dahan, ranting, daun, dan bangkai binatang oleh mikroorganisme.
Setelah itu ada uvala. Uvala adalah bentuk lain dari doline adalah uvala. Doline menjemuk atau kompon doline. Di literatur karst sering disebut juga dengan uvala. Doline merupakan cekungan tertutup berbentuk bulat atau lonjong dengan ukuran beberapa meter hingga lebih kurang 1 km. Terus itu ada menara karst, adalah bukit sisa pelarutan dan erosi yang berbentuk menara dengan lereng yang terjal, tegak atau menggantung. Setelah itu ada kerucut karst, adalah bukit karst yang berbentuk kerucut, belereng terjal dan dikelilingi oleh depresi yang biasa disebut sebagai binatang. Kerucut karst sering disebut sebagai Kagelkarst dalam bahasa Jerman. Setelah itu ada Mogote. Mogote adalah bukit terjal yang merupakan sisa pelarutan dan erosi. Umumnya dikelilingi oleh dataran aluvial yang hampir rata. Setelah itu ada Trumkarst. Lingkungan karst yang berupa bukit-bukit karst atau kerucut karst yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Yang terakhir itu ada polje yang merupakan istilah di karst dinarik yang berasal dari bahasa Slovenia yang berarti ladang yang dapat ditanami. Istilah polje di negara asalnya tidak mempunyai kaitan dengan bentuk lahan karst. Ya, kemudian yang kedua ada bentuk asal aeolin. Bentuk lahan aeolin ini atau biasa eolin merupakan salah satu bentuk lahan yang jarang ditemui di wilayah Indonesia. Biasanya bentuk lahan aeolian ini dapat terbentuk pada daerah yang memiliki iklim kering atau daerah gurun. Bentuk lahan asal proses aeolin ini merupakan bentukan lahan oleh proses eksogenik dengan angin sebagai agen pembentuk utamanya, yakni dengan membentuk endapan oleh adanya pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan bahan-bahan tidak kompak oleh angin. Pada hakikatnya, bentuk lahan asal proses aeolin dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada erosional. Contohnya yaitu lubang angin dan lubang ombak. Yang kedua ada deposisional, yang contohnya yaitu gumuk pasir atau sand dunes. Kemudian yang ketiga ada residual, yang contohnya yaitu lake deposit, deflation hollow, dan pans. Selanjutnya, kemudian proses terbentuknya lahan aeolian ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pengikisan oleh angin atau biasa disebut dengan augin. Jadi pengikisan oleh augin ini prosesnya yaitu angin mengikis permukaan bumi melalui deflasi, turbulensi, dan abrasi. Kemudian yang kedua ada pengangkutan oleh angin. Materi batuan yang mudah terangkut oleh angin adalah materi-materi halus, misalnya debu. Contohnya yaitu suspensi, saltasi, dan rayapan permukaan. Kemudian yang ketiga ada pengendapan oleh angin. Jadi proses pengendapan ini terjadi apabila butiran yang telah terbawa oleh angin tadi jatuh setelah gerakan menjadi lambat. Butiran yang terbawa oleh angin mengalami benturan terhadap permukaan. Kejadian ini sebagai hasil dari proses saltasi dan rayapan tanah. Contoh dari bentuk lahan asal proses aeolin yaitu gumuk pasir atau sand dunes, yaitu gundukan bukit atau igir dari pasir yang terhembus angin. Gumuk pasir dapat berjumpai pada daerah yang memiliki pasir sebagai material utama. Kecepatan angin tinggi untuk mengikis dan mengangkut butir-butir berukuran pasir, dan permukaan tanah untuk tempat pengendapan pasir. Biasanya terbentuk daerah kering. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haliu Nurul. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hasil erosi angin, yaitu yang pertama desert permanent, yang dimana permukaan yang terdiri atas batuan kerikil dan kerakal di daerah gurun
yang diakibatkan oleh bahan halus mengalami deflasi. Kemudian ada blowout, yaitu adanya cekungan di daerah gurun yang diakibatkan deflasi pada material halus hasil pelapukan di permukaan yang berukuran halus. Yang ketiga ada vent effect, yang dimana permukaan batuan yang menjadi rata karena korasi, terutama yang berukuran halus yang terbawa angin. Yang selanjutnya ada troughing, di mana alur-alur memanjang pada permukaan batuan karena erosi angin. Kemudian ada yard dam, yang dimana punggungan memanjang dan paralel berkembang di daerah berbatuan lunak. Yang terakhir adalah clay crater, yang dimana mirip Ventipex, tetapi bentuknya piramida karena arah angin berubah-ubah atau dari 3 sisi. Kemudian yang ketiga ada bentuk asal marine, yang dimana terbentuk yang dihasilkan oleh aktivitas gerak air laut, baik pada tebing curam, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai berlumpur. Aktivitas marine sering dipengaruhi oleh aktivitas fluvial, sehingga sering disebut sebagai fluvial marine. Proses marine sendiri mempunyai pengaruh yang sangat aktif pada daerah pesisir sepanjang pantai. Bentuk lahan asal proses marine dihasilkan oleh aktivitas atau gerak air laut, baik pada tebing, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai berlumpur. Perkembangan tentang lahan daerah pantai dipengaruhi oleh yang pertama struktur, tekstur, dan komposisi batuan. Yang kedua, keadaan bentang alam. Yang ketiga, proses geomorfologi yang terjadi di daerah pantai. Yang keempat, proses geologi yang berasal dari dalam bumi. Yang kelima, kegiatan gelombang, arus pasang naik dan pasang surut, serta kegiatan organisme yang ada di laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Kemudian ada pembagian alam menurut para ahli. Yang pertama itu ada klasifikasi pantai menurut Johnson 1919, Veit Thornbury 1964. Yang pertama itu ada pantai tenggelam, pantai naik, pantai netral, dan pantai campuran. Yang kedua ada klasifikasi pantai menurut Valentine 1951, Veit Thornbury 1964, ada pantai maju, pantai naik, pantai mundur, pantai yang mengalami erosi glasial, pantai yang mengalami erosi fluvial. Yang ketiga ada klasifikasi pantai menurut SCART 1948, itu ada 2, pantai primer dan sekunder. Dan yang terakhir itu ada klasifikasi pantai menurut Cotton 1952, Veit Blom 1979, di daerah pantai stabil dan di daerah pantai yang labil. Next. Kemudian ada kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang kita dapat ambil. Yang pertama itu, kars dicirikan oleh terdapat cekungan tertutup dan lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk. Tidak terdapat pengaliran atau sungai permukaan, dan terdapat gua dari sistem pengaliran bawah permukaan tanah. Kemudian ada syarat-syarat terbentuknya lahan eolin, yaitu adanya tersedia material berukuran pasir halus hingga kasar dalam jumlah yang sangat banyak. Geomorfologi marine adalah bentuk lahan yang dihasilkan oleh proses marine berupa aktivitas atau gerakan air laut, baik pada tebing, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai yang berlumpur.
Baik, begitu saja presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.